Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Cempaka Rizkita dari program studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 yang sedang mengikuti pelajaran studi mandiri. Dan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian apa yang sudah saya buat selama mengikuti mata kuliah tersebut. Judul yang saya bawakan itu framing pemberitaan kematian Paus Fransiskus di media daring Indonesia. Kita next. Nah, di sini ada pendahuluan metodologi dan hasil yang diharapkan. Di slide pertama ada abstrak yang dimana penelitian ini membahas perbandingan pemberitaan kematian Paus Fransiskus pada tanggal 21 April 2025 oleh dua media online Indonesia, yaitu CNN Indonesia dan juga Liputan 6, yang memiliki latar belakang kepemilikan berbeda, yaitu jaringan global CNN dan konglomerat media lokal MTEK. Kemudian ada pendahuluan. Di slide selanjutnya ada latar belakang masalah, yang dimana penelitian ini memiliki latar belakang masalah framing pemberitaan kematian Paus Fransiskus oleh CNN Indonesia dan Liputan 6 dipengaruhi oleh orientasi, editorial, dan kepemilikan media masing-masing. CNN Indonesia cenderung mengedepankan perspektif global dengan narasi yang lebih formal dan mendalam, sementara Liputan 6 lebih fokus pada aspek domestik dan penyajian yang populer. Melalui model analisis Pan dan Kosisky, terlihat ada perbedaan dalam struktur sintaksis, skrip, tematik, dan juga retoris. Kedua media ini, retoris dari kedua media. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kepemilikan dan arah redaksi media berperan penting dalam membentuk makna dan persepsi publik terhadap peristiwa global. Next, ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama ada bagaimana CNN Indonesia dan Liputan6.com pemberitaan kematian Paus Fransiskus pada tanggal 21 April 2025, mengingat perbedaan kepemilikan dan orientasi mereka, yaitu internasional versus lokal. Kemudian, bagaimana perbedaan kepemilikan media internasional dan lokal mempengaruhi sudut pandang editorial, penekanan isu, gaya penyampaian berita, dan juga representasi figur dunia dalam pemberitaan kematian Paus Fransiskus. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian yang saya buat itu untuk menganalisis perbandingan framing pemberitaan kematian Paus Fransiskus oleh dua media daring Indonesia. Yang pertama CNN Indonesia dan juga Liputan6.com. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris digunakan oleh kedua media untuk membingkai peristiwa tersebut. Kemudian metodologi apa yang saya gunakan di penelitian ini? Nah, pada metodologi penelitian saya itu, jenis penelitiannya yang saya pakai itu analisis kualitatif komparatif dengan pendekatan framing. Pendekatan framing juga menjadi alat penting untuk menganalisis bagaimana media menyusun realitas dan mempengaruhi persepsi publik. Menurut Pan dan Kosisky, terdapat dua dimensi framing yang saling berkaitan. Yang pertama adalah konsepsi psikologis yang menitikberatkan pada cara individu memproses informasi melalui struktur dan proses kognitif. Nah, di sini ada sedikit tabel struktur dari struktur framing yang mungkin bisa Mas Ronald lihat dulu. Oke, mungkin bisa saya next ya, Mas. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data yang dimana mostly data yang ada pada penelitian ini itu didapat dari sumber artikel-artikel yang memang
sudah ada di sosial media yang tersedia, baik dari CNN langsung ataupun Liputan 6 langsung, atau bahkan artikel lain yang saya kumpulin informasinya. Kemudian ada teknis analisis data. Yang digunakan adalah analisis framing, model, PAN, dan Kosinski. Analisis akan dilakukan dengan mengkaji 4 struktur framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris pada pemberitaan kedua media, sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian di sini ada hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut. Hasil yang diharapkan itu ada beberapa. Yang pertama itu pembuktian perbedaan framing. Bagaimana framing yang digunakan oleh CNN Indonesia dan Liputan 6 sebagai media yang punya basis negara berbeda dalam menyajikan peristiwa yang sama, terutama terkait dengan penekanan isu-isu sosial, keagamaan, dan kepemimpinan spiritual oleh figur besar yang menjadi fokus Paus Fransiskus. Perbedaan ini bisa berkaitan dengan penggunaan struktur sintaksis, skrip, dan tematik dan retoris dalam penyampaian berita. Kemudian yang kedua ada media ownership atau kepemilikan media dan sudut pandang editorial. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuktikan bagaimana kepemilikan media seperti CNN Indonesia versus media lokal seperti Liputan 6 mempengaruhi sudut pandang editorial yang mencakup penekanan pada aspek-aspek tertentu dari peristiwa atau sosok yang diberitakan. Misalnya, CNN Indonesia mungkin lebih menekankan pada dimensi internasional dan global dari Paus Fransiskus, sementara Liputan 6 mungkin lebih fokus pada dampak sosial dan budaya di Indonesia. Kemudian, representasi media terhadap figur dunia. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana media massa, baik yang memiliki afiliasi internasional maupun yang bersifat lokal, membingkai pemberitaan mengenai tokoh-tokoh dunia besar secara umum dan bukan hanya Paus Fransiskus. Hal ini dapat membantu memahami dinamika dan strategi media dalam menyajikan figur besar yang memiliki dampak global atau lokal. Mungkin segitu aja presentasi dari saya. Berikut lampiran kartu ujian dan KTM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Mas Ronald. Sehat selalu Mas Ronald.